selamat pagi anak-anakku semua dan salam sehat. Baik anak-anakku semua, sekarang kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tema 7 subtema 2 muatan IPA. Mari semuanya anak-anakku persiapkan dirimu untuk belajar hari ini. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Boleh kita perhatikan dalam gambar di bawah. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda disebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara saja. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Itulah salah satu contoh-contoh listrik statis dan boleh kamu buat percobaan di rumah. 2. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Juga ini boleh kamu lihat di dalam baterai. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Ya, di rumah kalau kita mematikan, kita menekan tombol. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. 1. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan yang akan kita pergunakan dalam setiap hari. 2. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Mungkin di rumah kita pun ada mungkin
menggunakan bel di rumah. 3. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika sekelar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan yang gelap. Namun, kita harus tetap berhemat energi. 4. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi tidak akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti, sehingga roti yang kita panggang dapat matang. 5. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengarah suara pada televisi. Nah, inilah ya contoh-contoh dari alat elektronik yang dapat menggunakan sumber energi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu anak-anakku semua, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan kirimkan dengan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu belajar. Sekian dan terima kasih.